Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroy Indonesia. Makin dirasakannya manfaat normalisasi Kali Ciliwung oleh warga, maka proses normalisasi dilanjutkan kembali dan makin masif di sekitar Kelurahan Cililitan karena pembebasan lahan sudah selesai. Sebelum kita melihat lebih banyak area yang ada di Kelurahan Cililitan yang sedang dinormalisasi, di bawah dari jembatan Kalibata di pinggir Sungai Ciliwung ini terdapat tiang-tiang pancang ataupun sheet pile beton. Nah, tiang-tiang pancang ini adalah buatan tahun 2015. Nampaknya sudah berada di sini untuk dipersiapkan atau dipancangkan ke dalam tanah di pinggir Kali Ciliwung sebagai bagian dari pembuatan tanggul. Tentunya setelah Kali Ciliwung dilebarkan terlebih dahulu sesuai dengan standar. Area yang warna hijau adalah area pinggir Kali Ciliwung yang masuk dalam Kelurahan Cililitan dan sudah ada di dalam program normalisasi 7 kelurahan yang ada di sekitar Jakarta. Untuk lebih jelas, kita akan menggunakan peta Google. Di sini adalah PGC ataupun Pusat Grosir Cililitan. Kemudian ke arah barat ada aliran Kali Ciliwung. Dan di bagian perumahan masyarakat yang ada di sana di Jalan Ciliwung 1 ke arah pinggir Kali Ciliwung sering terdampak banjir terutama pada saat air Kali Ciliwung meluap. Jalan yang melintasi dari Dewi Sartika ke arah Pasar Minggu adalah Jalan Kalibata dan berada di atas Kali Ciliwung. Kemudian ini adalah stasiun Duren Kalibata. Nah, Kali Ciliwungnya sendiri sebenarnya berbelok-belok sampai ke arah Cawang termasuk di apartemen Riverside ya, di situ Pancoran Riverside. Kemudian sebenarnya untuk area Cawang sudah dilakukan normalisasi, sudah ada jalan inspeksi dan di kiri kanannya juga terdapat penghijauan. Meskipun di sini di peta Google belum selesai ya. Nah, aliran Kali Ciliwung ini adalah aliran Ciliwung yang sama dari arah tadi di Pancoran Riverside kemudian ke arah Kalibata. Bagian-bagian dari Kali Ciliwung masih ada yang menyempit ya di beberapa lokasi dan itu menjadi titik-titik di mana air akan terhambat alirannya sehingga di bagian hulunya melimpah. Nah, melimpahnya air Kali Ciliwung di bagian-bagian sebelumnya itulah yang menyebabkan banjir. Dengan adanya proses normalisasi dan pelebaran sungai sesuai dengan standar, ya di sini 23 ya. Biasanya standarnya adalah 30 meter ke atas ya ataupun 35 meter bahkan ada yang 50 meter. Tentunya dengan lebar tersebut maka air yang dapat ditampung menjadi lebih banyak, ditambah lagi dengan adanya pengerukan kapasitas sungai benar-benar dapat diandalkan untuk menampung air yang berlebih terutama pada saat musim hujan, baik juga air yang datang dari hulu. Nah, area inilah yang sedang dilakukan proses normalisasi. Sebenarnya di bulan Juni itu selesai proses negosiasinya untuk pembebasan lahan. Lalu di bulan Agustus kemarin dilanjutkan untuk penggarapan area tersebut, persiapan pemasangan sheet pile hingga pada hari ini kita melihat adanya proses pemasangan sheet pile yang nantinya akan menjadi dinding dari Kali Ciliwung yang sudah dilebarkan. Contoh Kali Ciliwung yang sudah dinormalisasi adalah di sekitar Bidara Cina ya, tepatnya di area Inlet Sodetan. Di sini lebar dari Kali Ciliwung adalah 33 meter dan ini sangat memadai untuk menampung air. Kemudian juga dibuat penghijauan setelah dilakukan pelebaran serta ada pembuatan tanggul. Bagi sahabat kami yang dari arah Cililitan atau Dewi Sartika menuju ke arah Pasar Minggu akan lewat jalan Kalibata Raya. Di sini terdapat flyover yang merupakan juga jembatan, di bawahnya adalah Kali Ciliwung yang tadi kita sempat bahas dan lihat di peta. Kemudian juga terdapat tiang-tiang pancang ataupun sheet pile beton di pinggir Kali Ciliwung yang tertimbun tanah karena memang belum dilanjutkan proses normalisasi walaupun sudah disiapkan dari jauh-jauh hari.
Area ke arah jembatan Kalibata Ciliwung di sini memang agak kecil jalannya, namun dapat dilewati oleh kendaraan, terutama untuk menuju ke rumah warga ataupun biasanya dipergunakan untuk putar balik kembali ke arah Dewi Sartika ataupun Cililitan. Kabel udara yang ada di atas di sini ada yang diikat, kemudian ada juga yang menjuntai. Mengingat area ini belum termasuk dalam program SJUT, jadi mungkin masih lama perapian kabel yang ada di sekitar sini. Baik, jembatan Ciliwung sendiri ataupun flyover yang menghubungkan Dewi Sartika ke arah Kalibata, di bagian tengahnya agak melebar. Nah, apakah tadinya ada rencana untuk membuat flyover ini lebih lebar sehingga setiap jalurnya memiliki 2 lajur? Kita belum tahu. Baik, kita akan kembali ke area seat pile yang belum dimanfaatkan dan sebagian besar ada di bawah timbunan tanah. Terdapat juga gorong-gorong di sini. Ujung tiang-tiang pancang di sini berbentuk lancip ya, seperti ujung pensil karena akan mudah untuk ditanamkan atau dipancangkan. Biasanya setelah pemancangan nantinya akan dicor bagian atasnya ya sebagai pengikat ya ataupun pile cap biasanya istilahnya dalam konstruksi. Mohon koreksi bagi sahabat-sahabat sipil. Lalu setelah itu bisa dibuat lebih tinggi lagi ya bagian atasnya dengan melakukan pengecoran lanjutan sehingga menjadi tanggul ataupun pagar. Nah, yang ada di kampung pulau seperti itu, jadi bagian atasnya ada beton lagi seperti pagar di pinggir kali. Bila kita perhatikan di sini seat pile-nya ditumpuk di bagian pinggir, kemudian ada yang tertanam ataupun tertimbun oleh tanah. Lalu tanahnya ditumbuhi oleh rerumputan sehingga tidak kelihatan. Dan kalau kita perhatikan ke arah sana itu ada yang muncul sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan nanti dikeluarkan semua dan warga yang ada di sini berdasarkan komunikasi kita dengan salah satu warga masyarakat cukup kooperatif untuk membantu proses normalisasi. Baik, kita akan bergerak ke arah selatan. Jalan yang ada di samping kita ini ya tepatnya di mana kendaraan-kendaraan parkir itu adalah jalan inspeksi yang belum selesai. Nah, jalan inspeksi yang sudah selesai adalah yang di seberang sana yang ada truk. Truk itu membawa batang-batang seat pile yang lebih panjang dari ini untuk keperluan yang tadi kita lihat di udara, membuat dinding-dinding beton, kemudian nantinya ke arah kali akan dikeruk dan ke arah warga itu akan dibuatkan jalan inspeksi. Tumpukan dari tiang-tiang pancang yang ada di sana lumayan banyak. Kalau kita hitung mungkin sekitar 50 lebih. Itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan seperti ini, yang ini sudah tertimbun. Ini beton bulat yang biasanya dipakai untuk gorong-gorong. Kemudian ini yang tertimbun sebagian, di bawahnya lagi masih ada ya, di bawah dari tanaman ini, tanaman yang merambat. Dan keberadaan dari seat pile ini sudah cukup lama. Nah, itu ada yang di pinggir kali ya. Seat pile model begini kita juga lihat kemarin di Jalan Manggarai Selatan yang ke arah Manggarai Utara dibelokkan di bawah jembatan rel kereta. Untuk jalan inspeksi di sini sebenarnya sudah bagus ya secara kualitas di beton. Hanya saja proses ini tidak berlanjut karena normalisasinya belum berlanjut lagi. Di bagian pinggir area dipergunakan untuk membuang puing-puing dan mungkin juga ada sedikit sampah. Nah, area jalan inspeksi di samping dari pool aqua ya, sampai di sekitar sebelum musola. Di situ ada bangunan, kemudian ada musola yang ini. Nah, seat pile itu nantinya akan menjadi seperti pinggir jalan ini ya, yang di bagian yang sudah ada beton atasnya.
Di bawahnya itu adalah seed pile ataupun beton-beton pancang yang tadi tertanam ataupun tertimbun di area pinggir Kali Ciliwung ini. Baik, kita akan bergerak sedikit lagi ke arah selatan. Berdasarkan informasi dari warga, sebenarnya proses pembebasan lahan di sini ya sedang berlangsung untuk yang bagian ini. Mudah-mudahan selesai dan sudah ada sepakat untuk memindahkan musola ke arah yang lebih tinggi. Ya, tadinya musola ini berada di pinggir Kali Ciliwung dan memang terdampak banjir pada saat belum ada tanggul ini. Nah, posisi dari musola kan mungkin sangat rendah juga ya, walaupun sudah ditanggul. Jadi untuk membuat jalan inspeksi bisa diteruskan, musola tersebut akan dipindahkan. Namun permintaannya adalah selesaikan terlebih dahulu musolanya, kemudian barulah area tersebut dapat dilakukan penataan ya. Jadi akan ditimbun, diuruk, serta jalan inspeksinya bisa diteruskan ke arah selatan lagi. Tadi kita melihat barusannya seed pile ataupun beton pancang yang muncul dua. Sebenarnya masih ada lagi nih di bawah timbunan-timbunan di pinggir dari Kali Ciliwung di sekitar sini. Setelah dari musola kita bisa melihat di sana ada pondasi dari batu kali. Sebenarnya itu adalah untuk penimbunan area yang akan diuruk dan menjadi jalan inspeksi. Sayang sekali ya, belum dilanjutkan. Mudah-mudahan sebentar lagi akan ada kejelasan ya, dan juga proses normalisasinya akan menata kawasan ini menjadi lebih baik. Lebar dari kali ini kalau kita ukur tadi adalah di 20 meter kurang ya sebenarnya. Baik, kita akan melihat tadi yang di Kelurahan Cililitan ada juga pertemuan dengan anak Kali Ciliwung yang di sekitar Cililitan. Di sini kali tersebut berasal dari arah timur. Kemudian jalan yang ada di sana yang perumahannya cukup padat itu adalah Jalan Ciliwung 1. Jalan tersebut dan rumah-rumah yang ada di sini sering terdampak banjir, terutama pada saat curah hujan tinggi dan juga air dari hulu datang. Nah, proses pemancangan dari tiang-tiang seat pile beton sudah makin banyak dilakukan di area ini. Tentunya dengan mengukur lebar kali secara standar. Setelah dipancangkan tiang-tiang tersebut, maka bagian yang ke arah kali akan dikeruk ya. Dan bagian ke arah rumah warga seperti ini akan menjadi jalan inspeksi. Ya, di sini ada kandang sapi ya di pinggir. Biasanya setelah ada jalan inspeksi, warga-warga dan juga pemerintah ya, pemerintah provinsi, pemerintah daerah akan membuat taman-taman penghijauan. Jadi taman-taman yang ada di pinggir kali akan dibuat lagi di sekitar jalan inspeksi yang ada. Baik, di sana ada Pak Jamal, beliau adalah salah satu warga yang ada di sini. Intinya warga mendukung proses normalisasi selama juga ada ganti rugi yang dibayarkan oleh pemerintah dan sudah diselesaikan di beberapa lokasi. Kemudian untuk yang musola di sini bisa dipindahkan terlebih dahulu, selesai barulah dilakukan penataan. Nah, terus masalah musola lagi. Iya, musola. Kalau misalnya dibongkar harus dipindah. Habis milu kali Pak ya. Kayaknya begitu, kayaknya. Iya, kayaknya. Itu sebenarnya yang di situ kan udah dilanjutkan ya Pak. Yang yang itu. Yang kemarin apa sih masuknya Cililitan itu apa? Kan dulu sebenarnya Apa tanah Giri? Tanah ini dulu kan Kelurahan Keramat Jati Pak. Keramat Jati. Nah ini Pak Lurah tanda tangan di suratnya sampai batas kali. Sampai ini batasnya. Tapi kagak diakui. Tapi memang tanda tangannya itu aja, tapi sertifikat hak miliknya memang nggak ada sebelumnya. Gak ada. Karena pinggir kali ya. Iya. Sampai sini. Tapi diganti rugi 3 juta per meter. Nah
nggak paham ya. 6 apa? Dulu ketiga. Oh. Saya setahu saya sih enggak. Oh, lumayan juga ya, Pak. Pinggir kali. Ya tadinya kan orang pada nggak mau apa. Ini kayak ini kan tadinya memang kebun-kebun kali. Ini kan tadinya Iya, kayak pohon-pohon gini lah ya, pisang apa gitu kan. Tapi Bapak udah lama tinggal di sini? Dari kecil? lahir Pak. Lahir ya. Ini airnya bersih nggak Pak dulu? Dulu jangan cerita Pak dah. Wah kita minum aja. Minum dari air Ciliwung ya? Haus mandi kita minum aja Pak. Bening ya dulu ya? Iya dulu kan kita main bola apa. Dulu waktu saya masih kecil tuh main bola Pak. Bapak tahu nggak Kalibata Indah? Kalibata Indah ya? Nah, Kalibata Indah tuh lapangan namanya lapangan Penjatas. Penjatas itu lapangan bola 8 Pak. 8 lapangan bola. Lapangan bola 8. Jadi siapa aja mau main dulu. Jam berapa aja udah pasti ada yang kosong. Main habis itu ke kali. Main sana terus pulang. Bur kali. Itu aja. Kan hujan-hujanan kadang-kadang kan. Tahun-tahun 70 ya itu Pak? Ya kita tuh 70 lah. Masih tanah masih luas lah Pak. Betul. Kebun-kebun masih. Tapi Kalibata Indahnya udah banjir juga waktu itu kan, doyan banjir tuh KBI Kalibata. Kalibata Indah dulu kayaknya memang Banjir. deh Pak. Paling yang pinggirnya aja yang banjir. Oh agak tinggi ya. Gerong gitu. Pernah ditawar. Yang mana? Oh, yang sedang dibongkar itu Pak? Apa gimana? Iya, sampai ke atas tuh Pak. Sampai ke atas mau digusur dulunya. Itu jadi ditawar kalau nggak salah sampai 15 juta Per meter? 18 juta. Lumayan lah. PTSL betul. Jadi program pemerintah menuntaskan, maksudnya surat-surat. Ya, yang pinggir kali, yang nggak jelas gitu kan. Jadi Yang mana? Ini? Yang itu? Yang di truk? ya Oh, itu kan buat di situ. Oh, Bapak udah lihat yang di ujung sana? belum. Nah, dari situ sih kelihatan ya Pak. Ke ujung sana lagi dibikin apa namanya? Ini dikeruk terus dibikin pinggirnya kayak begitu. Bapak sebagai mana? Saya enggak, saya memang tinggal di situ. Saya senang lihat yang gini, pengerukan, pembangunan kayak gitu. Terus yang Kampung Pulau kan itu tadinya kan kalau banjir kan masuk rumah. Udah masuk rumah lumpurnya kan segini nih Pak. Tapi kan sejak ditanggul kan udah enggak. Itu bersihin lumpurnya bisa 2 bulan ya kan. Airnya boleh surut, lumpurnya kagak ya kan. Saya di sini dari kecamatan, dari Basarnas, dari tempat-tempat organisasi di swasta sama di negara, dan mereka membantu kesini. Jadi kita sedot air kali, disemprot. Oh iya, biar lumpurnya ke bawah lagi kan. Waduh, kalau mau nyiram pakai air biasa, wah lama ya kan. Ya itu, sebulan 2 bulan bersihin ya kan. Nah itu yang tinggal yang kebun pala tanah rendah tuh, yang belokan Manggarai, yang belum. Ini harusnya kalau nggak salah nih 35 meter lebarnya ya minimal. Ke sini, maksudnya lebar kali itu harus segitu biar bisa nampung airnya lebih banyak. Kalau airnya banyak, maka yang di belakang tuh nggak naik kan Pak, dia langsung kapasitas kalinya jadi gede kan. Saya bilang karena nggak rata dikeduk, dia ambil dikeduk, yang 2 meter kali 2 meter, karena 2 meter, ini 2 meter aja. Lewat kolongnya udah. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.